Apaan tuh? Apaan tuh? Apaan tuh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latifah Nurul Aini dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar dengan NIM 23CJ10015. Mata kuliah Psikologi Pendidikan. Saya di sini akan mereview film pendek yang bertema pendidikan berdasarkan teori-teori psikologi pendidikan yang sudah saya pelajari sebelumnya. Menurut saya sendiri, pada cuplikan video tersebut yang berdurasikan 18 menit 47 detik masuk ke dalam teori perkembangan anak. Pada sekolah dasar, mereka berpikir secara berbeda dan mereka hidup dengan prinsip moral dan etika yang berbeda daripada orang dewasa. Pada video tersebut, seorang anak laki-laki yang bernama Si Jie yang duduk di sekolah dasar. Biasanya berusia perkiraan 7-11 tahun, di mana anak pada usia tersebut sudah mampu berpikir logis. Kemampuan baru meliputi penggunaan pengoperasian yang dapat dibalik pemikiran tidak terpusat dan pemecahan masalah kurang dibatasi oleh egosentrisme pemikiran yang abstrak. Tidak lagi mungkin anak-anak pada tahap ini dapat membentuk konsep melihat hubungan dan memecahkan masalah, tapi hanya sejauh jika mereka melihatkan objek dan situasi yang sudah tidak asing lagi selama masa sekolah dasar. Kemampuan kognisi anak-anak mengalami perubahan drastis. Anak-anak sekolah dasar tidak lagi mengalami kesulitan dengan masalah konservasi karena mereka telah mempelajari konsep reversibilitas. Si Jie seorang anak yang tidak bisa diam, bahkan sulit fokus, aktif dan penuh energi. Di sini peran orang tua dan guru sangat berperan penting, di mana Bu Guru Li harus ekstra sabar menghadapi murid seperti Si Jie. Faktor untuk menjadi guru yang lebih baik itu sangat berpengaruh di sini. Guru harus mengetahui pokok permasalahan siswa seperti yang sedang dialami Si Jie. Dia juga memiliki tekanan dari ayahnya yang memperlakukan kasar terhadap anaknya, sehingga berdampak pada lingkungan sosial pertemanan dan menimbulkan pribadi yang keras kepala dan kurangnya perhatian. Ini juga termasuk ke dalam teori peran orang tua terhadap mendidik anak. Bu Guru Li memperlakukan Si Jie
dengan sangat lembut, penuh kasih sayang, penuh hati-hati, dan kesabaran. Karena untuk mengendalikan jiwa emosionalnya agar memiliki ketenangan. Perkembangan sosio-emosi pada masa sekolah menengah pertama sering membawa perubahan hubungan anak-anak dan guru. Di sekolah dasar, anak-anak dengan mudah menerima dan bergantung pada gurunya. Di sini, Bu Guru Li juga menghadapi keragaman siswanya melalui karakter pribadi si Jie. Pada video tersebut, si Jie melakukan kesalahan seperti terburu-buru ketika diperintahkan untuk mengantri oleh Bu Guru Li untuk menerima jus di setiap gelas muridnya. Di situ si Jie terburu-buru lari untuk mendekat ke Bu Guru Li, sehingga menabrak pundak temannya yang menimbulkan kericuhan. Bu Guru Li tidak memarahinya, melainkan mengarahkan untuk mencontohkan agar lebih baiknya gimana. Bu Guru Li menyuruh kembali untuk duduk di tempat bangku kursi murid masing-masing dan mencontohkan secara pelan-pelan kepada si Jie yang awalnya lari-lari, diarahkan untuk jalan pelan-pelan ketika dipanggil kembali oleh Bu Guru Li. Hari demi hari banyak perlakukan si Jie yang mengusik murid lainnya karena jiwa emosionalnya. Seperti pada video tersebut, pada saat pelajaran olahraga, bermain bola, si Jie bermain dengan terburu-buru sehingga melemparkan bola mengenai murid yang lain. Tetapi si Jie sebenarnya melakukannya tidak sengaja. Bu Guru Li melihat perlakuan si Jie yang semakin berulang kali mengganggu murid lainnya, sehingga Bu Guru Li memanggil orang tua si Jie, yaitu ibunya, agar lebih mengerti akar permasalahan yang dimiliki oleh si Jie, segera terpecahkan atau diketahui orang tuanya. Pada permasalahan ini masuk ke dalam teori peran orang tua dan guru. Di situ, Bu Guru Li justru mengkhawatirkan kondisi si Jie, ingin mengetahui kondisi keluarganya. Menurut pandangan Bu Guru Li, si Jie perlu menerima pengobatan khusus. Menyarankan untuk mendatangi dokter spesialis. Tetapi ibu si Jie mengelaknya, memaklumi bahwa anak laki-laki itu biasanya lebih aktif, nakal, dan tidak bisa tenang. Untuk menyadarkan ibunya, Bu Guru Li berkata sejujurnya bahwa di kelas tidak ada lelaki yang seperti si Jie yang tidak bisa mengendalikan emosinya. Bu Guru Li mengajak orang tua si Jie agar berpikir bersama, menemukan jalan keluar untuk membantu si Jie. Setelah itu, ibu si Jie membicarakan permasalahan anaknya kepada ayahnya, bahwa yang telah sebelumnya disarankan oleh Bu Guru Li ia sampaikan kepada ayahnya, tetapi ayahnya tidak terima, justru menyarankan agar si Jie pindah dari sekolah tersebut. Ayah si Jie menyampaikan kepada si Jie untuk berpindah sekolah, tetapi si Jie tidak mau mematuhi perintah ayahnya, sehingga
dia mendapatkan perlakuan kasar dari ayahnya. Efek dari kejadian tersebut mengakibatkan si Jie tidak konsentrasi pada saat pelajaran, sehingga mengganggu teman lainnya. Mengetahui sudah banyak perlakuan si Jie yang mengganggu temannya, ayahnya menyadari sehingga dia mampu menurunkan egonya untuk mendatangi si Jie ke sekolahnya, menyempatkan waktu dari sibuk kerjanya untuk mengatasi segala kesulitan yang dialami oleh dirinya dan anaknya. Di situ Bu Guru Li juga menasehati dan memotivasi kepada ayahnya bahwa sesibuk apapun pekerjaan di kantor, namun sebagai orang tua tidak boleh melempar semua tanggung jawab dan tekanan pada satu orang. Semua itu membutuhkan kesatuan hati dan kerjasama seluruh keluarga untuk mendidik anak. Dan sebagai seorang ayah, tidak boleh beralasan bahwa dia sudah mencari uang atau nafkah sehingga tidak ikut mendidik anak selama proses perkembangannya. Untuk berdamai dengan keadaan dan berusaha agar anaknya menjadi lebih baik, kedua orang tua si Jie mendatangi sekolah anaknya untuk memberi kejutan kecil, yaitu ikut merayakan ulang tahun si Jie yang dirayakan di sekolahnya bersama teman-teman kelasnya. Sebagai guru yang baik, Ibu Guru Li memberikan hadiah kecil kepada si Jie, yaitu mengenai sebuah motivasi, di mana kalimat motivasi tersebut dibacakan satu persatu oleh teman-teman kelasnya kepada si Jie. Pada bagian ini termasuk pada teori motivasi. Perlakuan ini agar si Jie mempunyai semangat baru untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan dapat mengontrol emosionalnya. Kesimpulannya, yang dapat saya ambil melalui video ini ialah peran guru, orang tua, dan murid itu sangat berpengaruh, sehingga harus melibatkan komunikasi antara pihak yang satu dengan yang lainnya, agar mewujudkan pribadi anak untuk menjadi lebih baik. Sekian review film pendek dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.